Halo pemirsa, sorotan dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia sepekan untuk Anda. Pemirsa, kepanikan melanda sebuah sekolah menengah di kota Tacloban, Filipina setelah insiden penembakan menyebabkan 3 orang tewas dan sekitar 20 orang lainnya terluka. Peristiwa ini memicu evakuasi besar-besaran dan pengamanan ketat di lingkungan sekolah. Hello sir, good morning. Seperti inilah suasana panik di area sekolah saat siswa dan staf berlari menyelamatkan diri ke berbagai arah. Sejumlah korban terlihat dievakuasi oleh petugas dan warga menuju ambulans yang telah disiagakan di lokasi kejadian. Pasukan keamanan segera mengamankan kawasan sekolah serta membantu proses evakuasi para siswa dan tenaga pendidik. Menurut kepolisian setempat, 3 siswa meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu 15 orang mengalami luka tembak dan sejumlah lainnya terluka saat berupaya menyelamatkan diri. Pihak berwenang belum mengungkap identitas korban maupun terduga pelaku karena seluruhnya masih berstatus anak di bawah umur. Polisi menyebut 2 terduga pelaku berusia 14 dan 15 tahun merupakan siswa di sekolah tersebut. Penyidik masih mendalami motif penembakan setelah kedua terduga pelaku dilaporkan mengaku menjadi korban perundungan atau bullying. Menyikapi insiden ini, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan menyeluruh serta mendorong peningkatan sistem keamanan di sekolah-sekolah. Polisi menyatakan insiden penembakan di lingkungan sekolah merupakan kasus yang jarang terjadi di Filipina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang perempuan bernama Sia Goyal nekat mendorong tunangannya ke jurang dekat Benteng Lohagat, India hingga tewas. Pelaku diketahui bersekongkol dengan selingkuhannya untuk membunuh korban dan menyamarkan kejadian sebagai peristiwa kecelakaan. Seorang pria tewas mengenaskan di jurang dekat Benteng Lohagat, India. Korban bernama Ketan Agrawal, 26 tahun, warga Gahunje, distrik Pune, dilaporkan terjatuh saat sedang mendaki bersama tunangannya. Belakangan diketahui Agrawal merupakan korban pembunuhan berencana yang dilakukan sang tunangan, Sia Goyal, bersama selingkuhannya bernama Chetan Babulal Chaudhary. Dalam pengakuannya kepada petugas kepolisian setempat, Sia Goyal hendak melakukan foto prewedding bersama korban ke Bali. Keduanya harus mengubah rencana ketika korban menyadari paspornya hilang saat tiba di Bandara Mumbai. Belakangan diketahui pelaku menyembunyikan paspor korban agar pembunuhan berjalan sesuai rencana. Ayah korban menyebut tidak ada kesedihan yang terlihat dari wajah pelaku saat jenazah diantar ke keluarga. Diketahui korban merupakan direktur sebuah perusahaan real estate dan juga pendaki yang andal. Sementara di media sosial beredar video saat korban Agrawal memberikan sejumlah kejutan spesial untuk sang tunangan saat ulang tahun sebelum hari kematiannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga Zimbabwe terpaksa berkemah di depan konsulat negaranya di Cape Town, Afrika Selatan. Mereka menunggu bantuan pemulangan setelah meningkatnya ketegangan dan aksi anti-migran di sejumlah wilayah Afrika Selatan. Di depan konsulat Zimbabwe, para migran termasuk perempuan dan anak-anak berkumpul dengan membawa tas, selimut, dan koper. Sebagian dari mereka telah menunggu selama beberapa hari sambil menanti kedatangan bus yang akan membawa mereka kembali ke Zimbabwe. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya aksi protes anti-migran, di mana sejumlah kelompok menuduh warga asing mengambil pekerjaan, meningkatkan kriminalitas, dan membebani layanan publik. Now I have 2 days here in embassy, but we are still in the process for going home for buses. We are waiting for buses to go back home. I was staying here in South Africa and working also. So the South African people, they chased me away from the house. They said you must leave this country to back home. Presiden Amerika Serikat Cyril Ramaphosa telah mengingatkan masyarakat agar menolak kekerasan dan tindakan xenofobia, serta menegaskan tidak ada tempat bagi rasisme dan intoleransi di negara tersebut. Hingga saat ini, pemerintah Zimbabwe tengah menyusun daftar warga yang ingin dipulangkan. Sementara itu, sejumlah negara Afrika lain juga mulai menyiapkan pemulangan warga mereka dan menghimbau agar tetap waspada di tengah memanasnya situasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan rencana evakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terdampar di kawasan Selat Hormuz. Operasi besar-besaran ini akan dikoordinasikan oleh Organisasi Maritim Internasional atau IMO di tengah berlanjutnya dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan operasi evakuasi akan dilaksanakan dalam koordinasi dengan Iran, Oman, negara-negara pesisir di kawasan Teluk, serta Amerika Serikat dan industri pelayaran internasional. Menurutnya langkah tersebut menjadi upaya penting untuk mengurangi dampak kemanusiaan akibat ketegangan dan konflik yang terjadi di kawasan Selat Hormuz. Dujarric menyatakan IMO telah mendapatkan jaminan keamanan yang diperlukan dan memverifikasi kondisi pelayaran demi menjamin kelancaran proses evakuasi. Saat ditanya mengapa evakuasi dilakukan meskipun Selat Hormuz masih terbuka untuk pelayaran, Dujarric menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan kapal-kapal dapat meninggalkan kawasan tersebut dengan aman. Rencana evakuasi ini muncul setelah berbulan-bulan gangguan di salah satu jalur pelayaran terpenting dunia. Krisis memanas setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Setelah itu, Iran memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Data IMO menunjukkan sedikitnya 14 pelaut tewas dalam 46 serangan yang telah terkonfirmasi terhadap kapal-kapal di kawasan Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan penerapan biaya pelayaran dalam kesepakatan akhir dengan Iran, termasuk di jalur strategis Selat Hormuz. Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menyatakan bahwa pungutan terhadap aktivitas pelayaran atau perdagangan maritim tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat. Menurutnya, apabila ketentuan tersebut diizinkan berlaku di Selat Hormuz, maka hal serupa dapat diterapkan di berbagai jalur pelayaran strategis lain di dunia. Trump juga menilai kebijakan semacam itu akan menjadi perubahan besar yang dapat mempengaruhi arus perdagangan dan keamanan maritim internasional. Pada kesempatan yang sama, Trump mengklaim negosiasi antara Washington dan juga Teheran saat ini berjalan dengan baik dan terus menunjukkan kemajuan. Ia juga menyinggung pemungutan suara di Senat Amerika Serikat terkait upaya mengakhiri perang dengan Iran yang menurutnya dapat menimbulkan persepsi tersendiri di pihak Teheran meskipun tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Pernyataan Trump disampaikan di tengah berlanjutnya pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai keamanan kawasan, program nuklir, serta kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berkumpul di Okinawa, Jepang untuk memprotes keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan peringatan 81 tahun berakhirnya pertempuran Okinawa. Para demonstran membawa spanduk dan plakat bertuliskan pesan anti perang serta tuntutan agar seluruh pangkalan militer Amerika Serikat dipindahkan dari Okinawa. Aksi berlangsung di tengah pengamanan ketat polisi dan dihadiri ribuan peserta yang juga mengikuti upacara peringatan korban pertempuran Okinawa. Demonstran menilai kehadiran militer Amerika Serikat dalam seragam pada acara peringatan tersebut tidak sesuai dengan semangat perdamaian yang menjadi tujuan utama peringatan korban perang. 米軍がこの戦争で犠牲になった人たちを弔う慰霊の日に軍服を着て慰霊祭に来るのはふさわしくないと思ってですね。今日は平和を願う日、戦争をなくす日なのに来るにしても軍服を取って私服で慰霊に来るんだったら分かるんですけど、軍隊として慰霊祭に来るのはふさわしくないと思うので。Para aktivis juga mengkritik pemerintah Jepang yang dianggap terus mempertahankan keberadaan pasukan Amerika Serikat di Okinawa dengan alasan keamanan regional. Hingga saat ini, Okinawa menampung sekitar 70% lahan yang digunakan khusus oleh pasukan Amerika Serikat di Jepang. Aksi ini menegaskan kembali tuntutan sebagai warga Okinawa agar pulau mereka tidak lagi menjadi tumpuan kekuatan militer dan dapat berfokus pada perdamaian serta kehidupan masyarakat sipil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Di tengah hancuran infrastruktur akibat perang di Gaza, seorang penjual buku berupaya menjaga semangat literasi tetap hidup dengan memanfaatkan sebuah tenda sederhana yang menyulapnya menjadi toko buku sekaligus ruang belajar bagi masyarakat yang terdampak konflik. Berikut kisah selengkapnya. Mohamed Saad, seorang penjual buku yang telah menekuni profesi ini selama 35 tahun, kehilangan rumah dan koleksi bukunya saat perang melanda Gaza. Rumahnya di Beit Lahia, wilayah utara Gaza, hancur akibat serangan, memaksanya mengungsi ke berbagai tempat sebelum akhirnya menetap di Deir al-Balah. Meski demikian, Saad tidak menyerah. Ia kembali ke reruntuhan rumahnya untuk menyelamatkan buku-buku yang masih bisa digunakan. Buku-buku yang berhasil diselamatkan kemudian dikumpulkan dan disusun di dalam tenda sewaan yang kini berfungsi sebagai toko buku sederhana. نزحت عدة مرات وعدة مناطق وآخر حاجة نزحت في دير البلح. فأما نزحت في دير البلح رجعت على بيت لاهيا أشوف البيت، لقيت البيت مهدوم والمكاتب رايحة كلها. فحاولت أخذ من تحت الردم وأسحب من تحت الردم. تعبت لما حصلت من تحت الردم الكتب هذه، ولحتى الآن بجيب من تحت الردم كتب. وجمعنا الكتب هذه وتأجرت الخيمة هذه عشان أعملها مكتبة. والحمد لله سويت مكتبة هنا في الخيمة، وهيني قاعد بكون فيها شوي شوي، بجيب من تحت الردم وبحط في الخيمة هذه. Saad mengaku tidak mampu menyewa toko dengan harga yang terjangkau, sehingga tenda menjadi satu-satunya pilihan untuk melanjutkan usahanya. Baginya, menjual buku bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga menjaga warisan pengetahuan dan budaya membaca agar tidak hilang di tengah konflik. أنا بقول لأي إنسان بحب الكتب وبحب حياة الكتب وبهتف في الكتب يجيني يقف معايا يدعمني للكتب، نوقف مع الشباب مع النساء اللي تقرأ تفهم الكتب. الكتاب حياة إنسان، فلازم نحافظ على هذا الكتاب. فأنا بدي ناس تشاركني تقف معايا لأجل نحافظ على الكتاب هذا، مش نرميه في الشارع، مش نهتل في اللي فيه. Upaya Muhammad Saad menjadi simbol bahwa di tengah kehancuran akibat perang, harapan dan pengetahuan masih dapat tumbuh melalui lembar-lembar buku yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara barat secara terbuka tengah mempersiapkan diri untuk berperang melawan Rusia. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu ratusan lulusan terbaik Akademi Militer di Moskow. Presiden Rusia menyatakan negara-negara NATO kini tidak lagi hanya memberikan dukungan kepada pemerintah Ukraina, namun juga secara terbuka meningkatkan anggaran pertahanan dan mempersiapkan kemungkinan konfrontasi negara Rusia. Dalam pidatonya di hadapan para lulusan Akademi Militer, Putin menuduh para pemimpin NATO dan Uni Eropa terus menyebarkan narasi mengenai ancaman militer Rusia untuk membenarkan peningkatan belanja pertahanan dan militerisasi di negara-negara mereka. Putin menilai Barat terlebih dahulu menciptakan tekanan dan ancaman terhadap Rusia, yang menurutnya memaksa Moskow mengambil langkah-langkah pertahanan demi menjaga keamanan nasional. Presiden Rusia itu juga menegaskan bahwa Moskow tetap mendukung terciptanya sistem keamanan yang setara bagi seluruh negara melalui tatanan dunia multipolar. Meski demikian, Putin menegaskan Rusia siap merespons secara cepat setiap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Ia menambahkan program modernisasi triad nuklir Rusia terus berjalan sesuai rencana persenjataan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badai dahsyat menerjang sejumlah wilayah di Rusia dan menyebabkan kerusakan luas pada permukiman warga. Rekaman video menunjukkan pusaran angin besar mendekati kawasan hunian sebelum meninggalkan jejak kerusakan. Video rekaman amatir memperlihatkan badai kuat bergerak menuju kawasan permukiman di wilayah Ural, Rusia.
Angin kencang menyapu berbagai bangunan dan infrastruktur di daerah tersebut. Terlihat juga petugas penyelamat mengevakuasi korban terluka serta bangunan yang mengalami kerusakan parah. Pohon-pohon tumbang juga terlihat menutup sejumlah area. Pihak berwenang melaporkan 124 rumah hancur dan lebih dari 5.000 rumah di kota Kusva dan desa Barang Ciesko sempat mengalami pemadaman listrik. Selain itu, sedikitnya 16 orang mengalami luka-luka akibat terjangan badai dan sedang mengalami perawatan medis. Sementara pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik yang terdampak. Sementara pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik yang terdampak. Warga yang kehilangan tempat tinggal untuk sementara dapat mengungsi di pos penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jaringan kereta api Jerman sempat lumpuh secara nasional akibat gangguan sistem teknologi informasi. Insiden ini menyebabkan ribuan penumpang terdampak dan layanan kereta terhenti di berbagai wilayah. Operator kereta Jerman Deutsche Bahn mengkonfirmasi terjadinya gangguan pada sistem komunikasi GSMR yang digunakan untuk menghubungkan masinis dengan pusat kendali operasi. Akibat gangguan tersebut, kereta-kereta ditahan di stasiun dan tidak diizinkan melanjutkan perjalanan demi menjaga keselamatan operasi. Menunjukkan sejumlah penumpang terdampak karena layanan kereta terhenti dan jadwal perjalanan terganggu. Pihak Deutsche Bahn menyatakan penyebab gangguan berhasil diidentifikasi. Sekitar 90 menit setelah insiden pertama kali dilaporkan, para teknisi kemudian diterjunkan untuk memulihkan sistem. Sebagai bentuk kompensasi kepada penumpang, perusahaan menyediakan voucher taksi dan akomodasi hotel bagi mereka yang memerlukan. Sekitar 2 jam setelah gangguan terjadi, sebagian layanan mulai beroperasi kembali. Namun keterlambatan dan pembatalan perjalanan masih berlanjut hingga malam hari. Insiden terbaru ini kembali menyorot tantangan yang dihadapi jaringan kereta Jerman. Dan selama bertahun-tahun bergulat dengan infrastruktur menua, kebutuhan pemeliharaan besar, dan tingginya tingkat keterlambatan layanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gempa guncang Venezuela, puluhan orang tewas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, 2 gempa berkekuatan besar mengguncang Venezuela dan menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah termasuk ibu kota Caracas. Tim penyelamat diterjunkan untuk mencari korban di antara puing bangunan yang terdampak. Rekaman video menunjukkan kerusakan parah di Rumah Sakit Spesialis Mata Dr. Francisco Enriquez di Caracas. Sejumlah bagian lantai bawah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat guncangan kuat. Warga mengaku gempa terjadi secara mendadak dan memicu kepanikan. Salah satu warga menyebut notifikasi peringatan muncul di ponsel saat gempa terjadi dan prioritas utamanya adalah menyelamatkan keluarga. Setelah guncangan mereda, petugas dan otoritas setempat datang untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian kerusakan. Sementara itu, tim pencari dan penyelamat terus menyisir bangunan yang runtuh untuk mencari korban yang masih terjebak. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo dengan pusat gempa berada di dekat Moron, sekitar 160 km di barat Caracas. Sistem peringatan pagar USGS mengeluarkan status merah yang menandakan potensi dampak kemanusiaan besar. Pemerintah Venezuela menyatakan sedikitnya 32 orang tewas dan lebih dari 700 orang mengalami luka. Otoritas juga menghimbau warga untuk tetap berada di area terbuka karena gempa susulan masih terus terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah Venezuela menetapkan status darurat setelah 2 gempa kuat beruntun mengguncang negara itu pada Rabu petang dan menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah. Pejabat Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menyebut gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi dalam waktu berdekatan pada sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Hingga beberapa jam setelah gempa utama, otoritas telah mencatat sedikitnya 20 gempa susulan yang terus meningkatkan resiko bagi warga di daerah terdampak. Kerusakan dilaporkan terjadi di ibu kota Caracas, negara bagian Miranda dan La Guaira, serta sejumlah wilayah lain seperti Aragua, Carabobo, dan Falcon. Pemerintah juga melaporkan gangguan terhadap layanan publik, pemadaman listrik, serta kerusakan pada bangunan dan perumahan akibat guncangan gempa. Sebagai langkah darurat, pasokan gas rumah tangga dihentikan sementara untuk mengantisipasi risiko kebocoran dan kebakaran. Pemerintah Venezuela selanjutnya mengaktifkan Komando Tinggi Penanggulangan Bencana untuk mengkoordinasikan evakuasi, penilaian kerusakan, dan penyaluran bantuan. Sementara itu, Bandara Internasional Maiquetía dilaporkan ditutup karena mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup parah akibat gempa. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Kolombia, Brazil, Meksiko, dan Inggris telah menyampaikan dukungan dan solidaritas kepada Venezuela menyusul bencana tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gunung berapi Popocatépetl di Meksiko kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Pijaran fragmen panas terlihat meluncur dari kawah dan menerangi langit malam di wilayah Meksiko Tengah pada Rabu dini hari. Rekaman yang dirilis Pusat Nasional Pencegahan Bencana Meksiko atau CONAPRED menunjukkan aktivitas Gunung Popocatépetl yang memancarkan pijaran dari sekitar kawahnya. Dalam rekaman yang diambil dari stasiun pemantauan Altzomoni, terlihat kilatan pijaran dan semburan material vulkanik saat gas terus keluar dari puncak gunung. Menurut CONAPRED, selama 24 jam terakhir, tercatat 277 kali ekshalasi atau semburan berintensitas rendah. Aktivitas tersebut disertai uap air dan gas vulkanik lainnya. Meski demikian, status Gunung Popocatépetl masih berada pada level siaga kuning fase 2. Level ini menandakan kemungkinan terjadinya letusan kecil hingga sedang, hujan abu ringan hingga sedang, serta lontaran material pijar di sekitar kawah. Pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati gunung dan tetap mematuhi zona larangan sejauh 12 km dari kawah. Wilayah tersebut dinilai masih berbahaya akibat aktivitas vulkanik yang terus berlangsung. Popocatépetl merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Meksiko. Gunung ini terletak di perbatasan negara bagian Morelos, Puebla, dan negara bagian Meksiko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gempa mengguncang ibu kota Venezuela Caracas dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan serta memicu kepanikan warga yang berlari menyelamatkan diri. Rekaman video menunjukkan puing-puing bangunan berserakan di kawasan perumahan Santa Rosa, Caracas setelah sebagian fasad, bangunan dan juga dinding rumah ambruk akibat guncangan gempa. Sejumlah kendaraan juga terlihat tertimpa material bangunan, sementara warga berkumpul di area terbuka untuk menghindari risiko runtuhan susulan. Salah seorang warga mengaku sedang berada di rumah saat gempa terjadi dan juga merasakan seluruh bangunan bergoyang hebat, sehingga ia segera menyelamatkan diri bersama keluarganya. Warga lain menyebut gempa kali ini merupakan yang terkuat dibandingkan guncangan-guncangan sebelumnya yang pernah mereka rasakan. Akibat gempa tersebut, sejumlah bangunan dilaporkan mengalami retakan termasuk material konstruksi yang berjatuhan di dalam pusat perbelanjaan San Ignacio. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan kerusakan dan juga memantau kondisi di lokasi terdampak, sementara warga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kota London dan sejumlah wilayah di Inggris tengah menghadapi gelombang panas ekstrim. Badan Meteorologi Inggris bahkan mengeluarkan peringatan siaga merah, menyusul perakiraan suhu yang dapat menyentuh 40 derajat Celcius. Rekaman video menunjukkan warga dan wisatawan menikmati cuaca cerah di berbagai sudut kota London. Sejumlah orang terlihat berjemur di taman kota, bersantai di tepi sungai Thames, serta menyejukkan diri di air mancur Trafalgar Square. Badan Meteorologi Inggris atau Met Office mengeluarkan peringatan panas ekstrim level merah untuk London dan sejumlah wilayah lain di Inggris pada Rabu dan Kamis waktu setempat. Suhu di beberapa daerah diperkirakan mencapai antara 38 hingga 40 derajat Celcius. Para ahli cuaca menyatakan kondisi ini berpotensi memecahkan rekor suhu tertinggi bulan Juni di Inggris yang mencapai 35,6 derajat Celcius
yang tercatat pada tahun 1957 dan menyamai pada tahun 1976. Seorang wisatawan asal Massachusetts, Amerika Serikat, mengaku terkejut dengan suhu panas yang langsung terasa saat tiba di London. So I'm here from Massachusetts, the United States. This is my first day here, and immediately stepping off the plane, he hits you like a wall. So pretty unexpected coming from the rain and the gloom in New England and Toronto. Sementara itu, wisatawan lain menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga asupan cairan guna mencegah resiko gangguan kesehatan akibat panas ekstrim. Berbeda dengan gelombang panas pada Juli 2022, gelombang panas kali ini juga disertai tingkat kelembapan yang tinggi, sehingga kondisi cuaca terasa lebih menyesakan dan meningkatkan resiko kesehatan bagi masyarakat secara luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, gelombang panas ekstrim memaksa Menara Eiffel di Paris ditutup lebih awal dari jadwal biasa. Keputusan diambil saat suhu di sejumlah wilayah Paris menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Rekaman menunjukkan para wisatawan berkumpul di depan Menara Eiffel setelah pengelola menghentikan akses pengunjung sejak pukul 4 sore waktu setempat. Sejumlah papan pengumuman terpasang di area pintu masuk untuk memberitahukan penutupan lebih awal akibat kondisi cuaca panas ekstrim yang menyentuh 40 derajat Celcius. Seorang wisatawan asal Amerika Serikat mengaku terkejut karena sudah merencanakan kunjungan sehari penuh namun tidak sempat masuk ke kawasan menara. Wisatawan lain yang baru pertama kali datang ke Paris mengaku kecewa, namun menilai keputusan penutupan tetap dapat dipahami demi keselamatan pengunjung. Di sisi lain, sejumlah warga mendukung langkah tersebut karena Menara Eiffel merupakan lokasi yang selalu dipadati pengunjung dan beresiko menimbulkan gangguan kesehatan saat cuaca panas ekstrim. Pengelola Menara Eiffel menyatakan seluruh pemegang tiket yang terdampak penutupan akan menerima pengembalian dana secara otomatis. Prancis saat ini tengah menghadapi gelombang panas ekstrim yang menjangkau sebagian besar wilayah negara. Otoritas meteorologi setempat telah menempatkan sejumlah departemen dalam status siaga suhu tinggi dengan kondisi panas ekstrim yang meningkatkan resiko gangguan kesehatan, kebakaran, serta memberi tekanan pada infrastruktur dan aktivitas publik. Pemerintah juga menghimbau warga untuk membatasi aktivitas luar ruangan dan menjaga asupan cairan selama periode cuaca panas berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan burung kaki biru atau blue-footed bobbies ditemukan mati dan dalam kondisi lemah di sepanjang pesisir Tums, Peru Utara. Fenomena ini memicu kekhawatiran nelayan dan ahli yang menilai kenaikan suhu laut telah mengganggu rantai makanan di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan burung-burung terdampar di tepi pantai dalam kondisi kelelahan dan tidak mampu kembali terbang ke laut. Meteorologi dari Layanan Meteorologi dan Hidrologi Nasional Peru atau SENAMHI, Fabrico Fabian menjelaskan bahwa burung tersebut mengalami malnutrisi berat akibat berkurangnya ikan sebagai sumber makanan utama. Kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan suhu perairan yang dipengaruhi fenomena El Nino pesisir. Burung kaki biru biasanya berburu ikan kecil di dekat permukaan laut. Namun ketika suhu air meningkat, ikan akan berpindah ke perairan yang lebih dalam atau menjauh dari garis pantai sehingga sulit dijangkau oleh burung laut. Nelayan setempat menyebut burung-burung kini terpaksa mendekat ke darat dan juga bertahan di atas batuan karena tidak menemukan mangsa di perairan biasa. Suhu perairan di lepas pantai Tumbes saat ini berada 1 hingga 3 derajat Celcius di atas rata-rata musiman dan diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Para ilmuwan menilai perubahan pola makan dan perilaku burung laut menjadi salah satu indikator awal tekanan terhadap ekosistem laut, termasuk perubahan arus, penurunan stok ikan, dan dampak pemanasan perairan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo masih menyebar lebih cepat dibandingkan upaya penanganannya. Peringatan ini muncul saat jumlah kasus terkonfirmasi melampaui 1.000 kasus. Dalam keterangannya di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan meski terdapat kemajuan di lapangan, penanganan wabah masih menghadapi tantangan besar. Saat ini pemerintah Kongo bersama WHO dan Afrika CDC meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, mulai dari penambahan tempat tidur perawatan, penguatan laboratorium, hingga edukasi kepada masyarakat di daerah terdampak. We begin with the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo.
It's encouraging to see that since the outbreak was first reported 5 weeks ago, the response has scaled up significantly under the leadership of the government. In the past 5 weeks, the number of treatment beds has increased from less than 10 to over 500 in 19 health centers. With support from WHO and the Africa CDC, laboratory capacity has increased from 30 tests a day at the central laboratory in Kinshasa to over 2,000 tests a day in 9 labs across 3 provinces. More communities are becoming aware of the risks of Ebola and asking for the tools and support to protect themselves. And more than 100 people have now recovered. Meski menunjukkan kemajuan yang signifikan, WHO menegaskan wabah masih belum terkendali sepenuhnya. Hingga pertengahan Juni, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 1.094 kasus dengan 277 kematian. Situasi menjadi perhatian internasional setelah Prancis mengkonfirmasi kasus pertama yang terkait dengan wabah ini, yaitu seorang tenaga kesehatan yang baru kembali dari Republik Demokratik Kongo. WHO juga menyebut sistem kesehatan masih berada di bawah tekanan akibat keterbatasan dana, akses kemanusiaan, serta ancaman keamanan yang dihadapi petugas di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengkritik perusahaan-perusahaan minyak besar yang dinilainya tidak menurunkan harga bahan bakar meski harga minyak mentah dunia terus merosot. Trump menyebut konsumen jadi pihak yang dirugikan oleh kondisi tersebut. Melalui unggahan di platform Truth Social, Presiden Donald Trump menyorot tingginya harga bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Amerika Serikat. Trump menilai perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menyesuaikan harga jual BBM meskipun biaya pembelian minyak mentah mereka telah turun secara signifikan. Menurut Trump, penurunan harga minyak saat ini berlangsung sangat tajam namun manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat konsumen. Ia bahkan menuduh terjadi praktik pengambilan keuntungan berlebihan yang membuat masyarakat harus membayar harga BBM lebih mahal dari yang seharusnya. Trump menegaskan telah memerintahkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk segera menyelidiki kondisi tersebut. Dalam pernyataannya, Trump juga mendesak agar harga bensin di seluruh negeri dapat turun jauh lebih cepat seiring dengan merosotnya harga minyak mentah global. Pernyataan Trump menambah sorotan terhadap kebijakan harga energi di tengah fluktuasi pasar minyak dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi dengan melontarkan kritik tajam terhadap Senat AS terkait pemungutan suara mengenai wewenang perang atau World Powers Act. Menurut Trump, langkah tersebut justru memperlemah posisi Amerika Serikat saat menekan Iran. Melalui unggahan di platform Truth Social, Donald Trump menyatakan bahwa Iran saat ini berada dalam posisi tertekan dan disebut siap memberikan berbagai konsesi kepada Amerika Serikat. Trump mengklaim untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade pemerintah Iran menunjukkan sikap hormat terhadap Amerika Serikat dan kepresidenannya. Namun menurut Trump, pemungutan suara di sana terkait World Power Act dilakukan untuk waktu yang tidak tepat dan tidak memiliki dampak nyata. Ia menilai langkah tersebut memberikan sinyal yang salah kepada Teheran dan berpotensi memperkuat posisi pihak yang menjadi lawan Amerika Serikat. Trump juga menyorot 4 senator dari Partai Republik yang memilih mendukung posisi Partai Demokrat dalam pemungutan suara tersebut. Menurutnya, keputusan itu membuat proses negosiasi dan juga upaya menekan Iran menjadi lebih sulit untuk dijalankan. Meski demikian, Trump juga menegaskan akan tetap melanjutkan kebijakannya terhadap Iran dan yakin dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Festival air warnai perayaan Santo Yohanes di Filipina. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Pemirsa, ribuan warga dan wisatawan memadati jalanan di berbagai kota di Filipina untuk merayakan Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis. Tradisi siram air yang jadi ciri khas perayaan ini kembali menghidupkan suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan.
Jalanan di kota San Juan berubah menjadi lautan air saat ribuan orang mengikuti festival Watah-Watah pada Rabu waktu setempat. Warga dan wisatawan terlihat saling menyemprotkan air menggunakan pistol air dan selang sebagai bagian dari tradisi tahunan yang memadukan nilai keagamaan dan semangat kebersamaan. Sekitar 15.000 orang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan festival. Puluhan mobil pemadam kebakaran juga dilibatkan untuk memastikan pasokan air tetap mengalir sepanjang perayaan. Yan po kasi yung tradisyon, yung pagpipinyag ni San Juan Bautista para kay Jesus Christ. Kaya po, yan po ang tradisyon ng basaan dito sa San Juan City. Ito po ay tradisyon ng San Juan City para sa isang masaya at masigabong kapistahan ng San Juan. Maraming pong tradisyon na ang nakakaraan dahil po sa grasyang ibinibigay sa atin ni San Juan Bautista para sa lungsod ng San Juan. Tradisi menyiram air dalam perayaan ini terinspirasi dari kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Santo Yohanes Pembaptis. Bagi masyarakat setempat, air menjadi simbol berkah dan pembaruan hidup. Sementara itu di kota Cavite, Festival Regada juga berlangsung meriah. Rekaman udara menunjukkan ribuan orang memenuhi jalan-jalan utama sambil menari dan bersukacita di bawah siraman air dari berbagai arah. Festival Regada yang digelar sejak tahun 1996 kini menjadi salah satu agenda budaya terbesar di kota Cavite dan selalu menarik kedatangan pengunjung dari berbagai daerah. Pakikisama po dito sa Cavite City. Kasi tradisyon na rin po dito sa Cavite yung Regada Festival. Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis diperingati setiap tanggal 24 Juni oleh umat Kristiani di berbagai belahan dunia. Di Filipina, perayaan ini berkembang menjadi tradisi unik yang memadukan unsur keagamaan, budaya, dan hiburan rakyat dalam satu perayaan meriah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pantai Pattaya di Thailand berubah jadi area wisata tematik raksasa berkat kehadiran instalasi karakter viral Cry Baby dari Pop Mart. Instalasi ini jadi sorotan wisatawan dan kolektor yang memadati kawasan pesisir pantai. Sejumlah instalasi inflatable Cry Baby berwarna pastel terlihat tersebar sepanjang garis pantai Pattaya. Salah satunya bahkan mencapai tinggi hingga belasan meter dan menjadi spot foto favorit pengunjung. Wisatawan terlihat berkumpul dan juga mengabadikan momen di sekitar instalasi yang terpapar di bibir pantai dengan latar laut Pattaya. Karakter Cry Baby merupakan karya seniman Thailand Nisa Srikumde yang juga dikenal sebagai Cry Baby Molly. Karya ini menjadi populer melalui produk collectible Pop Mart dan juga menarik perhatian penggemar di berbagai negara. Now it's very good that Pop Mart's brought these exhibitions here to the beach. As I said before, it attracts many people and gives them very good interest of coming out and seeing things in the nightlife here in Pattaya. Pameran bertajuk Pop on the Beach ini digelar di kawasan sentral Pattaya, dijadwalkan berlangsung hingga 2 Agustus mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kanal-kanal di Honsulersdijk Belanda berubah jadi panggung parade warna-warni saat puluhan perahu hias berlayar dalam ajang Varenkorso Westland. Acara tahunan ini menampilkan kreasi bunga dan tanaman yang jadi kebanggaan daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan deretan perahu yang didekorasi dengan bunga, tanaman, dan hasil pertanian berlayar menyusuri kanal di kawasan Honsulersdijk. Wisatawan terlihat memadati jembatan serta tepi kanal untuk menyaksikan arak-arakan perahu hias yang penuh warna. Penyelenggara menyebut sekitar 41 perahu berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Setiap tim memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyusun konsep dan juga desain sebelum memasang ribuan bunga pada perahu menjelang hari pelaksanaan. Salah satu peserta mengungkapkan proses pembuatan perahu dimulai sejak akhir tahun lalu dengan pemasangan bunga dilakukan dalam 3 hari terakhir sebelum parade. Tradisi parade bunga ini juga berakar dari kuatnya industri hortikultura di wilayah Westland yang juga dikenal sebagai salah satu sentra produksi bunga dan tanaman di Belanda. Seiring berjalannya waktu, Varenkorso Westland tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi tetapi juga atraksi wisata musim panas yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda bahwa puluhan simpanse korban perdagangan satwa liar kini mendapat kesempatan hidup baru di sebuah pulau kecil di Uganda? Pulau Ngamba di tengah Danau Victoria tidak hanya jadi tempat perlindungan bagi satwa tersebut, tapi juga jadi pusat konservasi dan penelitian yang menarik perhatian dunia. Berikut berita selengkapnya.
Dikelilingi perairan Danau Victoria yang luas dan hutan tropis yang rimbun, Pulau Ngamba menjadi rumah baru bagi simpanse yang pernah menjadi korban perdagangan satwa liar. Setiap hari para pengunjung dapat menyaksikan langsung aktivitas satwa primata ini, mulai dari memanjat pohon, bermain hingga mencari makan di habitat yang menyerupai alam liarnya. Banyak dari simpanse yang juga tinggal di sini diselamatkan saat masih berusia sangat muda, setelah kehilangan induk mereka akibat perburuan dan juga perdagangan ilegal. Ngamba Island has been in existence for now 28 years. It was first opened back in 1998 to provide a space for orphaned and rescued chimpanzees. Before then, there was a big problem of trafficking, especially of chimpanzees. And from about 1984, a number of rescues were being intercepted through both government efforts and wildlife conservation agencies. Saat ini Pulau Ngamba menampung sekitar 55 ekor simpanse yang tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke alam liar. Keberadaan suaka ini juga menarik wisatawan dan peneliti dari berbagai negara yang ingin belajar lebih dekat tentang kehidupan simpanse. It has been my first time to Ngamba Island. I've always heard about it, but I'd never gotten the opportunity to visit the place, and it has been truly one of a kind experience. One of my highlights of the area has been getting to see the chimpanzees and how they interact with each other and how actually smart they are. Di tengah ancaman hilangnya habitat dan perdagangan satwa ilegal, Pulau Ngamba menjadi bukti bahwa upaya penyelamatan dan konservasi dapat memberikan kesempatan kedua bagi satwa liar untuk bertahan dan berkembang. Selama hampir 3 dekade, suaka ini memberikan perawatan dan rehabilitasi bagi satwa-satwa tersebut, sekaligus menjadi simbol upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Uganda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kawasan Lutngan di Vietnam Utara diserbu hasil panen leci yang mengalir deras dari kebun menuju pasar domestik hingga pasar ekspor. Dalam footage yang direkam pada hari Minggu waktu setempat, terlihat Jalan Nasional 31 dipadati kendaraan roda 2 yang mengangkut keranjang penuh leci segar. Suasana terlihat ramai oleh aktivitas distribusi hasil panen. Para pedagang dan pengumpul hasil panen berkumpul di sejumlah titik pengumpulan untuk membeli, menyortir dan menyalurkan buah ke berbagai daerah. Menurut para pedagang, menjaga kesegaran leci menjadi tantangan utama selama proses pengangkutan karena buah mudah mengalami penurunan kualitas jika terpapar panas berlebih. Sejumlah pedagang menyebut hasil panen tahun ini mengalami penurunan akibat cuaca kurang baik pada masa penyerbukan dan pembungaan. Kondisi ini membuat pasokan lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, pembeli menyebut mereka juga harus lebih teliti dalam memilih buah agar mendapatkan kualitas terbaik di tengah pasokan yang terbatas. Tahun ini harga leci pun sangat tinggi sehingga mereka lebih memilih beli langsung di sentra pengumpulan ini. Cái giá cả thứ nhất là đã cao rồi, thứ nhất là năm nay vải nó mất mùa nữa. Cái cách đi mua là rất chi là khó khăn. Mua từ sọt vải là rất chi là lựa chọn này khó lắm, rất chi là khó luôn đấy. Năm nay là rất chi là vất vả, không như mọi năm. Như năm ngoái thì mình đứng ở nhà mình mua được, nhưng năm nay phải đi ra các nơi, các điểm. Lutngan sendiri dikenal sebagai salah satu sentra produksi leci terbesar di Vietnam Utara yang setiap musim panen mengalirkan ribuan ton buah ke pasar domestik maupun ekspor. Selain menjadi komoditas ekonomi utama, musim panen leci juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang melibatkan petani, pedagang hingga pekerja musiman di wilayah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebelum matahari terbit, kawasan teras ring sawah Longji di Guangxi, China berubah jadi lautan cahaya. Ratusan warga suku Yao dan Chuang menggelar festival Shuyang, sebuah tradisi tahunan yang menandai dimulainya musim tanam padi. Rekaman video menunjukkan ribuan titik cahaya obor bergerak menyusuri lekukan terase ring yang telah terisi air. Ratusan warga membawa obor bambu menyala, sambil mengikuti arus prosesi di belakang tari naga emas, diiringi kemeriahan kembang api yang menerangi langit malam. Arak-arakan tersebut mengantarkan Dewi bibit padi menuju lokasi upacara adat, tempat masyarakat memanjatkan doa agar mendapatkan cuaca yang baik dan hasil panen yang melimpah. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan suasana sakral
dan semangat kebersamaan yang terasa dalam perayaan tersebut. 我是来自武汉，然后这一次来到我们桂林这边参加这个收阳节，我觉得非常的感动。然后跟着整个队伍，然后看到我们金龙上山，然后包括我们的央母娘娘在这个地方非常庄重的举行这个祭祀活动，我感觉就是我当时看的时候眼睛里面眼含热泪，我就觉得哇，我们中国人民就是为了去祈求风调雨顺，然后为了我们的这个稻田能够丰收，我们大家能吃饱饭，我觉得中国人民有非常朴素的美好的愿望。然后当时我觉得我作为中国人，其中也有特别感动。Festival Shuyang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat suku Chuang dan Yao yang digelar menjelang dimulainya musim tanam padi secara serentak di kawasan Terasering Longchi. Dalam ritual utama, para pemuka adat menebarkan bibit padi ke areal sawah sebagai simbol dimulainya musim tanam dan harapan akan panen yang subur. Festival Shuyang tahun ini diselenggarakan selama 2 hari di desa Ping An Chuang dan menarik lebih dari 12.000 pengunjung. Berbagai atraksi budaya mulai dari pertunjukan seni tradisional, ritual adat, prosesi obor, hingga kegiatan menanam padi menjadi daya tarik utama perayaan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kilat berwarna ungu terlihat menyinari langit kota Chelyabinsk di wilayah Ural, Rusia pada malam hari saat hujan deras dan badai melanda wilayah tersebut. Rekaman yang beredar menunjukkan kilat ungu terang menyiarkan cahaya di langit di atas kawasan perkotaan Chelyabinsk. Menurut Pusat Hidrometeorologi Chelyabinsk, wilayah tersebut masih berpeluang mengalami hujan deras dan badai hingga 23 Juni. Dalam 2 pekan pertama Juni, kota Chelyabinsk mencatat curah hujan sebesar 75 mm, lebih tinggi dari rata-rata bulanan sebesar 61,8 mm. Para ahli meteorologi memperingatkan potensi kenaikan level sungai yang dapat memicu resiko banjir di wilayah rendah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang seniman asal Argentina mengubah bola sepak jalanan bekas jadi karya seni yang mengabadikan sejarah dan momen bersejarah Piala Dunia. Di tempat workshopnya, tepatnya di kota Buenos Aires, Peti Lopez melukis bola-bola sepak bekas dengan ilustrasi tokoh legendaris, lambang federasi, dan momen ikonik dari setiap edisi Piala Dunia. Proyek bertajuk World Glories ini dimulai pada 2013 dan terus bertambah 1 koleksi setiap Piala Dunia berakhir. Kini koleksinya mencapai 22 bola yang mewakili seluruh edisi turnamen hingga tahun 2022. Lopez mengaku memilih menggunakan bola bekas karena baginya benda tersebut menjadi simbol masa kecil dan budaya sepak bola jalanan di Argentina yang telah melahirkan banyak pemain besar seperti Diego Maradona dan Lionel Messi. Berkat keunikannya, koleksi World Glories telah dipamerkan di sejumlah lembaga budaya dan instansi bergengsi di Argentina, termasuk Museum Evita dan Gedung Kongres Nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seekor bebek bernama Merlin yang viral di Meksiko selama Piala Dunia 2026 kini didaftarkan ke Lembaga Hak Kekayaan Intelektual Meksiko. Langkah ini dilakukan oleh pemiliknya untuk melindungi nama dan citra Merlin dari penggunaan komersial tanpa izin. Rekaman video menunjukkan Merlin tiba di kantor Institut Hak Kekayaan Industri Meksiko atau INPI di Mexico City bersama keluarga pemiliknya. Kehadiran bebek berusia 2 tahun itu langsung menarik perhatian warga yang berhenti untuk berfoto bersama. Merlin menjadi viral di media sosial setelah tampil mengenakan jersey tim nasional Meksiko saat perayaan Piala Dunia 2026 di Jalan Reforma Mexico City. Pemilik Merlin, Carla Ivenete Gomez, mengatakan pihaknya memutuskan untuk mendaftarkan hak merek setelah banyak perusahaan dan pedagang menggunakan nama serta gambar Merlin tanpa persetujuan. Menurutnya tindakan tersebut tidak adil karena pihak keluarga tidak mendapatkan manfaat dari penggunaan komersial tersebut. Gomez menegaskan pendaftaran ini bertujuan melindungi identitas Merlin seiring meningkatnya popularitas sang bebek di dalam maupun luar media sosial. Ya eran demasiados abusos los que estaban cometiendo con el nombre de mi pato y no se me hace justo porque a nosotros no nos estaba beneficiando que las otras empresas estuvieran haciendo esto, porque en ningún momento nos hablaron para, ¿sabes qué? Te vamos a dar una parte o algo. Nunca hicieron eso y por eso opté ya está registrar el nombre de Merlin. Sebelum mendatangi kantor INPI, Merlin juga sempat hadir dalam konferensi pers pagi Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum di Istana Nasional.
dengan mengenakan jersey timnas Meksiko dan dasi FIFA. Pemilik Merlin menegaskan kehadiran tersebut murni bersifat hiburan dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Berkat popularitasnya, FIFA menunjuk Merlin sebagai duta resmi kota tuan rumah Mexico City untuk Piala Dunia 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.